akan mampu mewujudkan Indonesia menjadi negara Al-Quran. Orang berkata Makkah dan Madinah pusatnya kedatangan Islam. InsyaAllah Indonesia pusatnya kebangkitan Islam untuk dunia. Saya meyakini itu. Kenapa? Karena umat Islam di Indonesia terbesar sedunia. Kalau dikumpulkan seluruh umat Islam yang ada di negeri Arab, seluruh negara Arab, umat Islam di Arab Saudi, Emirat, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Yaman, Mesir, bahkan termasuk negara Afrika, dikumpulkan semua jadi satu, masih umat Islam Indonesia lebih besar. Dan ini menjadi karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Masa kita tidak mampu memberikan perjuangan? Saya bahagia dan senang ketika melihat betapa umat Islam terjun dan ramai datang membela Al-Quran 4.11 dan 2.12. Tetapi sekaligus walaupun saya senang, tapi di sisi lain saya sedih. Apakah perlu umat Islam membela Al-Quran? Tunggulah orang yang menghina Al-Quran baru kita datang membela. Apakah umat Islam di Indonesia menunggu orang menghina Al-Quran baru mau bangkit, sedangkan kita Al-Quran selalu berada bersama kita? Yang saya harapkan bukan membela Al-Quran sesaat karena ada seorang menghina Al-Quran, tetapi kita membela Al-Quran setiap waktu dan setiap saat. Kita bersama Al-Quran. Mohon maaf, kita duluan yang menghina Al-Quran sebelum ada orang berani menghina Al-Quran. Salah satu tanda kita menghina Al-Quran, kita menjauh dari Al-Quran. Berhari-hari lewat tidak baca Al-Quran, bahkan bertahun-tahun lewat tidak khatam Al-Quran. Ramadan masuk berkali-kali, berapa kali kita khatam di bulan suci Ramadan, sedangkan sejarah orang salih mulai dari Sya'ban banyak mengkhatam Al-Quran. Imam Syafi'i masuk Ramadan 60 kali khatam Al-Quran, 2 kali dalam sehari. Saya sendiri mentargetkan baca Al-Quran kira-kira butuh berapa jam, berapa lama, berapa hari untuk khatam Al-Quran 30 juz. Saya sudah menghitungkan bagi perhitungan menit waktu, dan saya baca mulai dari Al-Fatihah. Begitu tiba waktu zuhur saya stop salat, lanjut lagi. Tiba waktu asar stop waktunya, saya salat, lanjut lagi. Untuk khatam 30 juz sekaligus butuh waktu 10 jam bagi orang lancar. Saya punya teman sekolah di Madinah mampu khatam Al-Quran 30 juz dalam waktu 7 jam 42 menit. Sedangkan ada orang Muslim tidak mampu khatam Al-Quran dalam 1 bulan. 1 bulan tidak bisa khatam. Padahal khatam Al-Quran dalam 1 bulan 1 kali itu cara mudah untuk orang yang paling malas. Itu yang paling malas sudah fantas khatam 1 bulan selesai. 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Sedihnya kalau kita mendengar berita ada sebuah budaya atau kebiasaan khatam Al-Quran, anak-anak kita khatam Al-Quran seumur hidup 1 kali, bikin acara syukuran. Saya pernah diundang di salah satu daerah di Jawa, acara syukuran, anakku khatam Al-Quran. Saya kira hafal, karena bahasa khatam di Madinah, khatam ya artinya hafal, sudah tamat 30 juz. Anak saya alhamdulillah sudah khatam. Mohon Syekh bersedia datang acara syukuran kami. Ya pasti datang. Saya datang. Begitu bertemu dengan anaknya, saya ingin tes hafalannya. Bapaknya bilang, kenapa Syekh? Kan anaknya kan sudah khatam, saya ingin tes. Oh kayaknya Syekh salah faham. Kami biasanya kalau anak-anak masih usia dini, kalau dia baca Quran sambil khatam, kita bikin acara syukuran. Dan itu cukup 1 umur 1 kali. Seumur 1 kali khatam, bikin acara syukuran lagi? Astaghfirullahalazim. Berarti fantas banyak orang-orang tidak baca. Jangan-jangan dia di usia dini sudah khatam, dia tidak akan khatam lagi sampai mati.
musibah. Semestinya kita setiap muslim mengkhatam paling tidak 1 bulan 1 kali. Dalam kesempatan ini saya kasih metode mudah untuk khatam Al-Quran. Kira-kira Bapak Ibu bersedia? Satu hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Cocok? Bisa? 1 hari 1 juz, 1 juz. Saya tidak minta seperti Imam Syafi'i 2 kali khatam dalam sehari. Mohon maaf Imam Syafi'i, kami memang ikut Syafi'i tapi ikut mazhab fikih, yang lain tidak ikut. Mohon maaf. 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Yang membuat masalah kita berat khatam Al-Quran karena sering melihat halaman belakang. Halaman belakang 600 sekian, kapan habisnya? Tak jadi-jadi. Mulai hari ini jangan lihat halaman belakang, baca saja kapan mulai. Yang fikirkan, jangan difikirkan kapan habis, yang difikirkan kapan mulai. Mulai saja, pasti bakal habis. Sejauh apapun jarak, kalau kita berlangkah pasti akan sampai. Sedekat apapun jaraknya, kalau tidak berlangkah tidak akan sampai. Betul? Ya. Kira-kira insyaAllah bisa? 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Bisa sama-sama? 1 hari 1 juz, 30 hari 30 juz. Gampang kan? Kira-kira mau enggak lebih mudah lagi? Ada metode lebih mudah, biar Bapak Ibu semangat. Mau enggak? Ya, memang orang Indonesia mau yang mudah. Saya prinsip saya sudah sekarang alhamdulillah di tahun yang ke-11 di Indonesia. Hampir 4 tahun saya tidak mudik. Orang tua saya masih di Madinah. Apalagi semenjak saya mendapatkan kehormatan dari Presiden Republik Indonesia Pak SBY waktu itu 2011, saya diberikan kehormatan warga negara Indonesia. Jadi semenjak saya menjadi warga negara Indonesia justru menjadi beban. Kenapa menjadi beban? Karena wajib bagaimana bisa membawa masyarakat Indonesia pertama harus bersatu. Yang kedua menjaga NKRI. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mewujudkan umat Islam penghafal Al-Quran. Apalagi membawa nama Indonesia. Jadi sebagai rakyat Indonesia wajib jaga nama baik Indonesia. Menjadi contoh baik. Makanya selama saya berada di Indonesia, saya sudah faham dan belajar prinsip orang Indonesia. Orang Indonesia tidak suka ribet. Suka yang mudah. Termasuk amalan, ibadah, amalan, zikir, suka yang mudah. Makanya selalu saya berusaha dalam dakwaku selalu memberi yang mudah. Tak mau yang susah-susah, karena orang Indonesia tidak suka. Orang Indonesia sifatnya mau yang mudah, mudah diingat, mudah dihafal, mudah diamalkan dan masuk surga. Itu sudah. Betul kan? Makanya kita ketika saya setiap Ramadan bawa adik-adik saya punya saudara 12 timnas. Saya membawa adik saya, ada 5 adik kandung saya di Indonesia. Saya khususkan mereka untuk menjalani tugas mengajar Al-Quran. Karena dari 12 adik-adik saya ada alhamdulillah 10 penghafal Al-Quran. 30 juz bukan juz 30. Jadi saya sengaja mendatangkan mereka supaya ayo sama-sama memperjuangkan, melahirkan, mewujudkan insyaAllah sebanyak-banyaknya penghafal Al-Quran. Dan saya tugaskan mereka di bulan Ramadan jadi imam tarawih. Ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya, ada yang di Lombok, ada yang sampai di Bali, di Kalimantan, bagi-bagi. Setiap tahun kami menghadirkan 20 imam. Ada 5 adik saya, terus yang lain-lain sudah